Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita hari ini akan mulai mencicil rangkaian kajian kita terkait dengan masalah waris atau bagian warisan atau istilahnya faraid dan seterusnya. Mungkin nanti akan tersambung karena kita tentunya ingin sampai pada level yang sifatnya setidaknya kita bisalah membagi warisan ini, walaupun barangkali sekarang belum, tapi suatu hari kapan nanti dibutuhkan kita sudah punya format dasar tentang itu. Mungkin ini akan ada pertemuan lanjutannya, beberapa sesi selain yang hari ini, ada sesi-sesinya. Kalau kita buat dalam sebuah pelatihan, setidaknya ada sesi pertama yang bicara tentang mengapa kita wajib mempelajari ilmu faraid, kemudian masalah pengertian, rukun, syarat, kemudian metode pembagian, dan sesi 4 ada konsep dan implementasi. Jadi sebenarnya 4 sesi ini kalau bisa kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore selesai sebenarnya. Jadi dalam sehari kita bisa hitung waris, walaupun nyontek, tapi kita tahu polanya, sistemnya, caranya. Adapun nyontek apa enggaknya, malah kalau bisa nyontek malah lebih bagus karena bisa betul-betul merujuk kepada dasar-dasar hukumnya. Baik, kita akan masuk yang pertama tentang kenapa kita harus belajar fikih mawaris ini. Baik, yang pertama, belajar ilmu faraid itu ada ayat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillah, siapa yang bermaksiat atau durhaka kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, wa yata'adda hududahu. Nah, poinnya di kata-kata ini, yata'adda hududahu, dan menentang, melanggar hududnya. Hudud itu ketentuan. Allah menyebutkan di dalam ayat ini orang yang maksiat atau durhaka serta menentang ketentuannya. Ketentuan itu maksudnya hukum waris. Yudkhilhu naran, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, abadi di dalamnya. Abadi itu artinya kekal, tak keluar lagi. Walahu 'adzabun muhin. Alhamdulillah, kita sebagai muslim ahli sunnah wal jamaah tahu bahwa setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ada sebesar biji sawi, mithqala dzarratin mithqala habatin minal iman dakhalal jannah, kata Rasulullah. Pasti masuk surga. Enggak mungkin enggak masuk surga, pasti masuk surga. Urusannya nanti apakah dia di neraka dulu apa enggak, tapi ujung-ujungnya pasti akan kembali lagi masuk surga. Itu kalau dia matinya dalam keadaan beriman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau matinya kafir, dia akan selama-lamanya abadi dalam neraka, enggak akan dikeluarkan lagi. Abu Thalib paman Rasulullah itu matinya kafir, maka dia abadi dalam neraka, walaupun dia banyak jasanya pada Rasulullah. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Nah, tetapi ayat ini menjadi sebuah istisna, sebuah pengecualian, atau boleh kita bilang istilahnya pengkhususan, anomali bahasa fisikanya. Anomali apa? Karena orang yang tidak membagi waris, tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, kalau dia meninggal, ya tetap
Artinya Allah tegas di sini. Ayat ini surat An-Nisa ayat 13 dan 14 ya. Ada 13-nya itu bicara tentang yang menjalankan hukum waris. Ayat 14-nya bicara tentang yang tidak menjalankan hukum waris. Itu setelah menjelaskan ayat 11 dan 12-nya tentang laki-laki berapa, perempuan berapa, anak berapa, ayat ibu dan sebagainya, semua jelas. Ditutuplah ayat-ayat waris itu dengan ayat yang ini. Pokoknya kalau muslim tidak menjalankan hukum waris, matinya masuk neraka kekal. Allah tak bilang matinya kafir. Tapi kalau kita lihat ayat ini, matinya masuk neraka dan kekal, logika kita mengatakan berarti sama aja orang kafir, masuk neraka gak keluar-keluar. Nah, berarti masalahnya gak sederhana. Urusan bagi waris, urusannya surga neraka ya. Kayak orang kafir juga, urusan iman juga. Ini yang pertama yang membuat kenapa kita harus mempelajarinya sebagai anak tangga pertama untuk bisa menjalankan. Yang nomor dua, ada perintah khusus dari Rasulullah. Ta'allamul faraidha wa 'allimuhu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Bukhari dan Al-Hakim. Secara khusus Rasulullah perintahkan kita untuk mempelajari ilmu faraid. Ta'allamu al-faraidha. Kamu semua pelajarilah ilmu faraid. Wa 'allimuhu, dan juga ajarkanlah. Jadi kita punya kewajiban dua, belajar dan mengajar. Dan ini sifatnya fardu 'ain. Setiap orang Islam harus belajar ini. Kenapa? Karena setiap orang boleh jadi punya harta pastinya. Nah, kalau dia meninggal atau mungkin dia menjadi ahli waris, dia juga harus tahu berapa hak dia, berapa hak saudaranya, berapa hak yang lain-lainnya, agar dia tidak mengambil hak orang atau juga haknya tidak diambil oleh orang lain. Rasulullah tidak pernah menyuruh kita belajar sholat. Kita tidak pernah menemukan hadis bunyinya pelajarilah sholat. Nggak ada. Ta'allamus sholat itu nggak ada. Ta'allamus zakah nggak ada. Ta'allamus shaum nggak ada. Ta'allamul hajj nggak ada. Rukun Islam yang 5 itu nggak ada perintah suruh belajar. Tapi khusus buat bagi waris perintahnya jelas. Ta'allamu, ilmuilah, pelajarilah dan ajarkanlah. Jadi dua. Kenapa? Nah, ini fa innahu yunsa. Ilmu ini dilupakan orang. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali dilupakan oleh umat Islam. Umat Islam di akhir zaman bukan makin sedikit makin banyak. Yang sholat bukan makin sedikit makin banyak. Buktinya sholat Jumat di mana-mana penuh. Maghrib di mall ngantri berlomba-lomba. Yang puasa Ramadan semuanya. Apalagi yang mau pergi haji, antri sudah sampai 2014 kalau kita berangkat haji. Artinya syiar Islam itu luar biasa dalam ritual ibadah yang lain. Tapi khusus buat faraid, kadang-kadang kiai sendiri nggak bisa bagi waris. Kalau kiai ustaz nggak bisa bagi waris, jangan harap yang lainnya bisa bagi waris dengan benar juga. Berapa banyak keluarga-keluarga Islam, bapak muslim, ibu muslim, anak semua Islam, sholat lima waktu sampai jidatnya hitam, puasa Senin Kamis, pergi haji bolak-balik tanah suci. Ini kan bagi waris sampai sistem Belanda, atau pakai sistem hukum sekuler, atau pakai sistem hukum adat, atau yang terserah bagaimana masing-masing baginya. Padahal Allah tegas, yudkhilhu naran khalidan
yang ketiga. Maka sejak kecil wajib kita ajari anak-anak kita, istri kita, keluarga kita untuk sampai perang subuh segala, perang nuklir. Dan yang penting lagi, belajar waris itu sebenarnya mudah. Jadi saya bilang dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore selesai kita bisa punya konsep dan bisa hitung, dan insya Allah tidak terjebak lagi pada judul-judul hunaran kalau tidak pihak, tidak terjebak lagi pada ancaman Allah masuk neraka dan sebagainya dan sebagainya. Baik, itu sebagai sedikit saja mukadimah kenapa kita wajib mempelajari ilmu faraid atau bagi waris. Kita masuk pada pengertian dari segi bahasa. Faraid ini atau mawaris ini artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang ke orang yang lain. Nah, sedangkan secara istilah berpindahnya hak kepemilikan harta legal secara syar'i dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ada 4 poinnya. Yang pindah itu hak kepemilikannya. Jadi kalau ada orang meninggal, dia punya rumah, anaknya ada beberapa orang, boleh jadi rumah itu ditempatinya oleh 1 orang anaknya, yang lainnya enggak nempati rumah itu. Nah, masalah yang nempati rumah itu siapa, itu bisa dirugikan. Bagi waris bukan siapa yang menempati, tapi siapa yang punya hak kepemilikan atas harta tersebut. Masalah menempatinya boleh siapa saja nanti, tentu dengan seizin yang sudah berhak. Daripada rumah itu dipertil-pertil kata orang Jawa itu, seperti kelam-kelam kata orang Betawi, dibelah-belah, malah nggak punya nilai yang baik. Udah, rumah itu nggak usah kita bagi-bagi, tapi kepemilikannya jelas. Saya sekian persen, adik saya sekian persen, kakak saya sekian persen, sesuai dengan ilmu hukum waris. Jadi yang pindah itu adalah kepemilikan harta yang dimiliki oleh yang memberi waris, pindah kepada ahli waris. Yang kedua, hartanya harus harta yang legal, harta yang syar'i. Kalau yang boleh dipe, boleh dilep, yang gelapin uang rakyat, markup dan sebagainya, harta yang rada-rada Spanyol gitu, Spanyol, itu tidak boleh diwariskan. Kenapa? Karena akan hanya memberikan kepada generasi berikutnya harta yang haram, yang tidak halal, yang tidak berkah, dan kemudian kehidupan anak-anak berikut itu jadi tidak berkah. Jadi harta yang legal dan syar'i. Kalau saya sebut legal, saya jadikan nikah siri. Ketika pernikahan tidak ada bukti legalnya, ribut, kalah dia di pengadilan karena nggak punya kekuatan hukum. Anda ngaku sebagai istri, mana buktinya? Karena ceritanya ada jenazah meninggal, keluarganya nangis-nangis, istri, anak semua nangis, tiba-tiba ada perempuan datang. Nah, dia kenal, nangis juga di jenazah. Ente siapa? Saya istrinya. Loh, kok dia kenal? Iya, saya sudah nikahi 10 tahun yang lalu. Masih istri, kaget istri pertama. Tiba-tiba ada lagi istri berikutnya, nangis-nangis lagi. Ternyata punya 3 istri. Begitu mau digotong jenazahnya, satu lagi perempuan datang. Saya juga istrinya. Ada 4. Itu kan harusnya istri dapat 1/8 bagi 4, kan kurang bagiannya. Nah, untuk itu buktikan bahwa Anda adalah istri yang sah, yang legal. Mana surat nikahnya? Nggak ada, di depan hukum bisa kalah. Di depan hukum bisa kalah. Pindahnya dari orang yang meninggal. Artinya, kalau orang masih hidup, bagi-bagi waris, itu namanya bukan warisan. Seorang kakek mau meninggal, kumpulin anak-anak 7. Dulu gue kasih yang 0, dulu gue kasih yang 0, dulu gue kasih yang 0. Itu namanya bukan bagi waris. Sebab bagi waris itu adalah hartanya orang yang sudah meninggal dunia. Maka orang yang punya harta itu nggak ada cerita, dia yang bagi-bagi. Dia mati dulu, itu syaratnya. Lalu berapa bagian dari masing-masing ahli waris? Allah yang menentukan di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, saudara
bagi-bagi hadiah dan sebagainya dari orang hidup ke orang hidup, itu namanya hibah. Nah, kepada ahli warisnya yang masih hidup, syaratnya orang bisa menerima waris itu ya ketika yang punya harta ini meninggal, dia masih hidup. Jangan yang terima waris matinya duluan, itu nggak akan terima waris. Biar kata bapaknya ini sudah tua, ternyata meninggalnya belakangan, anaknya meninggal duluan, maka anaknya ini kalau punya anak lagi, ya anaknya lagi itu nggak dapat harta warisan. Kenapa? Karena yang dapat waris itu bukan bawahnya, tapi yang langsung. Nanti akan kita jelaskan secara lebih detail. Tapi intinya adalah orangnya harus sudah meninggal, yang memberi harta warisan, dan yang terima harus sudah hidup, walaupun bedanya cuma 2 menit misalnya. Ada kasus misalnya al-gharqa wal hadma, satu keluarga meninggal bareng-bareng, bapaknya duluan, setelah itu anaknya, maka anaknya meninggal belakangan, itu yang terima warisan. Tapi kalau balik, anaknya mati duluan, bapaknya mati belakangan, berarti yang menjadi ahli waris adalah ayahnya, bukan anaknya. Siapa memberi, itu yang mati duluan. Siapa yang menerima, nah itu yang matinya belakangan. Baik antara ayah, anak, dan seterusnya. Baik, alhamdulillah. Tadi saya sebutkan, kalau ada orang mau meninggal, dia bagi-bagi harta, itu namanya bukan waris, tapi namanya hibah. Kita bisa bedakan dari 4 sudut pandang, ya. Waris, hibah, ada satu lagi namanya wasiat. Waris itu kalau kita lihat dari segi waktu pemberian, setelah wafat. Jadi yang punya harta, si kakek, si ayah, si ibu atau siapapun lah, yang hartanya mau kita bagi waris ini, syaratnya meninggal dulu. Dia meninggal. Kalau dia belum meninggal, ya sebelum wafat, namanya hibah. Atau bisa juga wasiat. Nah, kalau wasiat ini bedanya dengan hibah. Kalau hibah itu boleh ahli waris yang terima, boleh bukan ahli waris. Tapi kalau hibah, kalau wasiat, tidak boleh ahli waris. Selain ahli waris boleh dapat wasiat. Jadi kalau saya punya anak, lalu saya wasiat pada anak saya, entar kalau saya meninggal, itu mobil buat kamu ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu namanya wasiat. Sedangkan kalau hibah boleh, gimana? Kamu kan anak saya punya mobil, ambil tuh mobil. Bedanya hibah dengan wasiat. Wasiat itu menyerahinya nanti kalau saya mati, itu namanya wasiat. Dan nggak boleh kepada ahli waris. Bolehnya kepada selain ahli waris. Saya punya kakak tante yang bukan ahli waris. Misalnya tadi kakek, anak, cucu. Anak di tengah-tengah meninggal duluan, cucu ini nggak dapat, bukan ahli waris seperti pada saat itu. Nah, kakek itu bisa berwasiat buat cucunya. Tuh cucu saya kesian banget tuh, bapaknya meninggal. Nah, karena bapaknya meninggal berarti cucu saya itu pada dapat. Karena masih ada paman-pamannya, saya punya anak beberapa orang. Satu itu meninggal, dia punya anak. Anaknya itu bukan ahli waris saya, karena masih ada anak saya yang lain yang berhak dan yang bawah itu kemudian terdiam, tertutup. Maka si kakek itu bisa bikin wasiat buat cucunya. Nah, nanti kalau saya meninggal, cucu saya dikasih sekian. Itu syaratnya dia bukan ahli waris. Nah, sedangkan kalau waris, ya syaratnya harus ahli waris yang menerima. Kalau bukan ahli waris, ya nggak dapat. Yang bukan ahli waris nanti akan disebutkan misalnya orang yang dipelihara sejak kecil dianggap sebagai anak atau anak angkat. Nah, sering ini anak angkat mau dikasih warisan, nggak bisa. Anak-anak itu bisa dikasih bukan dengan jalur warisan, tapi lewat wasiat. Kalau masih sayang duitnya atau hartanya dikasih sekarang, karena dia kalau mau meninggal dia dikasih. Atau kalau nggak sayang duitnya, kasih sekarang. Ini bedanya antara hibah dan wasiat. Ini sekarang ngasihnya, ini nanti kalau meninggal. Bedanya itu. Nah, dari segi besarnya, waris itu dapatnya ya sesuai dengan ilmu waraid. Ada yang dapat setengah, ada yang 2/3, ada yang 1/4, ada yang 1/6, yang 1/8, macam-macam. Nah, sedangkan kalau hibah besarnya bebas.
Namanya saya mau menghibahkan, ya sekarang saya kasih nih mobil saya atau seluruh harta saya, silakan saja, bebas yang namanya orang kasih hibah. Tapi kalau kasih wasiat ini maksimal hanya sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan kenapa tidak boleh lebih dari sepertiga? Karena ada haknya para ahli waris. Jadi kisahnya dulu Sa'ad bin Abi Waqqas bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen berwasiat, ntar kalau saya meninggal semua harta saya masukkan ke Baitul Mal ya Rasulullah, semuanya dia orang kaya. Rasulullah bilang nggak boleh, kamu masih punya ahli waris keturunan. Jadi ahli waris itu harus dapat juga warisan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi kan harta saya banyak banget ya Rasulullah, nggak akan habis juga dimakan anak saya. Saya pengen harta saya itu kalau saya serahkan kepada jihad fisabilillah, biar anak saya dipakai dari uang sendiri lah. Kata Rasulullah tidak boleh. Kalau semuanya sisakan buat ahli waris. Lalu saat mengatakan, kalau begitu saya bersedekah mewakafkan harta saya separuhnya deh, disuruh saya bagi 2/3-nya. Kata Rasulullah nggak bisa. Kalau gitu setengahnya ya Rasulullah, nggak boleh. Kalau gitu sepertiganya deh, cukup sepertiga. Al-thulutsu wa thulutsu katsir, kata Rasulullah. Sepertiga dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Maka maksimal yang boleh diwasiatkan itu hanya sepertiga. Sisanya 2/3 itu menjadi hak para ahli waris. Nah, dari segi hukumnya waris itu dibagi wajib, tapi kalau hibah itu ya sunnah. Maksudnya saya ini kalau mau menghibahkan sesuatu ya hukumnya sunnah. Saya hibahkan boleh, nggak dihibahkan ya nggak apa-apa. Begitu juga wasiat, saya mau berwasiat boleh, tapi nggak berwasiat juga tidak apa-apa. Itu intinya, poin besarnya seperti itu. Baik, ini kita ngomong nih. Harusnya saya dulu yang bilang tadi, kalau kan berarti dulu. Kalau pada nggak paham, terserah ya. Pertama, yang menjadi rukun adalah pertama al-muwaris. Al-muwaris itu artinya adalah orang yang meninggal dan hartanya mau dibagi waris. Dia meninggalkan harta. Bahasa Indonesianya itu pewaris. Pewaris itu jadi orang yang punya harta dan hartanya mau dibagi-bagi. Itu namanya pewaris. Nah, sedangkan yang menerima, bahasa Indonesia ini adalah ahli waris. Itu kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia itu seperti itu. Maka terjemahan ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi, itu salah terjemahan. Yang benar para ulama adalah ahli waris Nabi, bukan pewaris. Kita kan menganggap pewaris itu adalah menerima warisan. Enggak. Nabi itu pewaris ulama. Kalau pakai bahasa Indonesia yang baik dan mendingan. Al-muwaris, kita sebut aja muwaris lah biar gampang. Muwarisnya artinya bapak kita yang meninggal, hartanya mau dibagi-bagi, itu namanya muwaris. Sedangkan yang menerima dalam bahasa Arab disebut waris, atau kita sebut dengan istilah ahli waris juga. Dan rukun yang ketiga harus ada harta yang dibagi. Panjang lebarnya itu tanya ngomong-ngomong hartanya berapa? Gak ada juga di hartanya, ngapain juga itu. Jadi itu 3 unsurnya. Ada yang punya harta, dia meninggal, ada yang menerima harta, dia masih hidup, dan ada hartanya. Itu rukun. Oke, dan itu. Nah, kemudian syarat. Syaratnya yang pertama wafatnya al-waris. Tadi sudah kita sebut sebelumnya. Dan yang kedua hidupnya al-waris. Yang menerima itu harus hidup. Nah, yang ketiga ini yang penting. Yang menerima ini tidak punya pencegah, tidak punya mawani' yang membuat dia jadi tidak boleh menerima. Memang anaknya, tapi dia melakukan satu hal yang membuat dia jadi nggak bisa menerima warisan. Apa saja yang termasuk mawani? Kan? Jadi, pertama pembunuhan. Ahli waris yang membunuh pewarisnya tidak berhak atas warisannya. Bapaknya kaya raya, punya perusahaan banyak, ya, udah 90 tahun nggak mati-mati juga,
ditungguin dari tahun-tahun nggak mati juga di bapak. Gua kapan dapat warisannya? Kelamaan, udah bikin perencanaan pembunuhan, matilah bapak. Nah, kalau terbukti secara hukum bahwa si calon ahli waris itu adalah otak pembunuh dari bapaknya, maka dia diharamkan dari menerima harta warisan dari ayahnya. Yang kedua, beda agama. Muslim dan kafir tidak saling mewarisi. Rasulullah bersabda, la yarithul muslimul kafirah. Orang muslim ini tidak berhak, tidak dapat harta waris dari orang kafir, entah itu bapaknya atau siapapun. Wala yarithul kafirul muslimah, dan orang kafir pun juga tidak menerima warisan dari keluarganya yang muslim. Jadi walaupun bapaknya kaya raya muslim, lalu anaknya ada yang nggak muslim, itu tidak berhak dapat warisan. Kalau dibaginya secara waris, tapi kalau dibaginya secara hibah boleh. Misalnya Mas Agung itu kan punya buku ya, buku Wali Songo dan sebagainya. Beliau itu kan mu'alaf, masuk Islam, dia muslim. Anak-anaknya ada yang muslim, ada yang enggak. Nah, kalau pakai bagi waris, yang enggak muslim itu enggak terima warisan dari dia. Kalau pakai hukum waris, yang muslim saja yang terima, yang enggak muslim enggak, salah sendiri kalau enggak Islam. Nah, tapi kalau tetap harus dibagi, maka pembagiannya bukan lewat warisan. Bisa tadi dengan hibah atau bisa juga dengan wasiat. Kalau hibah berarti waktu masih hidup, dah kan daripada ribut, sekarang tuh kasih duluan dah. Ya kan? Tuh bagian lo, ambil. Nggak usah ribut lagi kan. Itu bisa hibah. Atau wasiat. Nanti kalau ayah meninggal, kamu saya berikan ini. Itu kepada non muslim pun boleh. Tapi kalau waris harus orang Islam. Yang ketiga yang membuat tidak bisa terjadi itu adalah perbudakan. Ya, seorang budak itu kan tidak punya hak atas harta yang dia miliki. Maka dia juga tidak punya hak atas warisan. Oke. Sebelum pembagian ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Jadi begitu ada orang meninggal, itu harta nggak bisa langsung ke waris dulu. Tar dulu. Harta ini harus diselesaikan dulu urusan. Pertama, harta ini harus dipilah dulu antara harta pribadi muwaris dengan harta orang lain yang mungkin nyampur di situ. Dan kasus yang paling sering terjadi adalah antara suami dengan istri. Kalau dalam hukum kafir barat, itu namanya kalau begini 50-50. Suami punya duit 9 miliar, nikah dengan wanita yang punya duit 1 miliar. Begitu mereka nikah, kepemilikan harta tiba-tiba jadi bersama. Dan kalau terjadi cerai atau meninggal, belah dua. Itu zalim dan menzalimi. Kenapa? Karena yang punya uang itu boleh jadi rugi. Yang 9 miliar duitnya tiba-tiba jadi 4,5. Karena dioplos ulang kemudian dibelah dua. Itu sistem kafir di luar Islam. Nah, kalau sistem Islam, harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Tapi suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri, baik itu mahar ataupun nafkah bulanan. Nah, yang diberikan kepada istri, nih, itu udah beri istri. Maka kalau suami istri itu muslim, ngerti syariat Islam, pembagian harta di dalam rumah tangga mereka itu sudah jelas sejak mereka masih hidup. Jadi kalau suami bikin rumah, kurang duitnya, dia minta sama istri, ya, bu, uangnya kurang 100 juta. Ini harga tanah ini total sih semua harganya 900 juta misalnya. Tambahin dia 100 juta lagi, istrinya nambahin. Rumah itu punya siapa? Rumah itu punya suami dengan kepemilikan 90% dan punya istri dengan kepemilikan 10%. Adil. Nah, kecuali kalau suaminya bilang begini, aku mencintaimu, ku berikan rumah ini sebagai hadiah dari keuntungan. 100% rumah milik istri. Jelas, tegas. Maka kalau istri yang ngerti syariat, Mas itu surat-suratnya tolong diganti biar jelas dari awal. Suami pulang bawa mobil. Waduh, mobil baru Pak.
apa? Ya, punya siapa? Ya, aku berikan untukmu istriku tercinta. Wah, lihat BPKB-nya mas. Lu kok namanya mas? Ganti dong. Ganti. Jadi jelas kepemilikan. Kalau suami meninggal, itu mobil, itu rumah, nggak boleh bagi-bagi. Kenapa? Milik istri. Tapi ini sebaiknya yang besar-besar saja. Kalau cuma centong, bulungkan, nggak usah sampai jauh sana. Nanti dapurnya penuh tulisan mama, segala apa namanya sayur, tulisan mamanya begitu cerai atau apa. Nah, suaminya suruh pilih. Coba pilih di rumah ini ada tulisan papa, bawa pergi. Nggak ada satu pun tulisan apa kan? Seperti ini punya istri semua. Nah itu dalam Islam kepemilikan suami jelas, kepemilikan istri jelas. Cuma konyolnya di kita, hal itu justru gak pernah terjadi. Suami dengan istri mau nambah-nambah usaha bikin warung. Suami kasih modal, istri sudah bikin warung. Biasalah di rumah tangga kita. Nah kalau ditanya, jadi warung itu punya siapa? Ya punya berdua. Modalnya punya siapa? Punya suami. Yang ngerjain siapa? Istri yang jaga, yang tunggu, bahkan yang belanja dan seterusnya. Harusnya istri itu dipastikan kedudukannya, apakah dia pemilik saham ataukah dia karyawan. Kalau dia pemilik saham berarti dia berapa persen sahamnya. Kalau dia karyawan, gajinya sebulan berapa? Harus jelas, harus tegas. Nah, begitu juga ketika suami ngasih nafkah. Sebenarnya kalau kita bicara nafkah itu adalah pemberian suami kepada istri, full milik istri. Jadi kalau dari kasih nafkah itu, istri pegang itu uang milik istri pribadi. Urusan bayar listrik main dari ini mas. Bayar kontrakan, bayar telepon, bayar koran, bayar air itu main. Kalau kata suami ini gaji saya, kamu bayar ya semua itu semua. Kalau orang mau mobil sendiri itu namanya belum kasih nafkah. Sebenarnya istri cuma jadi juru bayar doang, jadi kasir doang. Tapi itulah hebatnya warga Indonesia. Mereka rela tidak diberikan nafkah apa-apa, cuma disuruh jadi juru bayar doang. Bahkan rela dinikahi hanya dengan seperangkat alat sholat. Dan ini rahasia kita, jangan kita bongkar di rumah. So kalau mereka tahu, mereka akan nuntut juga. Ahlan nisa'i fil alam, wanita yang paling baik sedunia, kata dosen saya, Dr. Syihab An-Namir. Ahlan nisa'i fil alam, nisa Indonesia. Wanita paling baik di dunia itulah wanita Indonesia. Kalau di Mesir, kata dia, nanti kalau di Mesir pengen nikah susah. Sebab apa? Maharnya saja itu biasanya rumah apartemen atau apa istilahnya flat begitu, mafrusyah dengan isinya. Itu mahar. Dan kita baru bisa punya kayak itu kalau kita kerja 10 tahun, lulus sarjana kerja 10 tahun punya rumah, itu buat mahar. Jadi kalau kita mau nikah lagi ya kita kerja lagi 10 tahun lagi, gitu kan? Kalau kita ke Indonesia, selesai. Itu abang cuma 7.500, perangkat alat sholat 25.000 selesai, beres. Nah, itu ahlan nisa fil alam, itu disambut Indonesia. Jadi sebenarnya bukan Islam yang melecehkan wanita, tapi ya bangsa kita sendiri yang melecehkan wanita. Rasulullah ketika menikahi Ummu Salamah itu 400 dinar emas. 1 dinar itu seharga seekor kambing. Zaman sekarang sama dari zaman dulu juga 1 dinar bisa dari seekor kambing. Jadi kira-kira 400 ekor kambing. Nah yang biasa bisnis jual kambing itu, kalau 400 ekor berapa duit jadi kira-kira? Kalau 1 ekor kambing 1 juta aja, 400 juta itu mahalnya. Mahal doang, belum yang lain-lain, belum akad baru mahal doang. 400 ekor kambing harganya, 400 dinar. Itu Rasulullah dan para sahabatnya kira-kira seperti itu. Baik, pemilahan harta suami, harta istri dipilah dulu. Jadi nggak main tiba-tiba, wah udah bagi-bagi waris. Nah, ini kan pernah kejadian. Saya cerita sedikit, waktu itu udah terus Bapak Jenderal Angkatan Udara, ini kisah nyata, meninggal dunia. Istri 1, anaknya 3, perempuan semua. Secara ilmu waris, karena dia tidak punya anak laki-laki, otomatis adik almarhum itu asobah dapat bagian sisa. Istri ambil 1/8, anak 3 orang perempuan dapat 2/3, sisanya itu dapat 2/3.
Muslim pesantren, Muslim dan pesantren, dan tahu ilmu waris. Jadi begitu meninggal dia nggak hitung, berarti bagian itu segini, gitu kan? Dia tunggu, kok nggak ada pembagian waris juga? Tanya berkali-kali kok nggak ada juga? Akhirnya makin meruncing hubungan antara adik ipar dengan kakak ipar dan ponakan-ponakan itu. Sampai akhirnya terjadi perang keluarga, ribut pakai SMS dan sebagainya, mengundang pengacara dan sebagainya. Ketemu saya, nah, ibu ini undang saya nanya, Ustaz, saya punya problem kayak gini. Ini yang benar gimana sih kalau secara hukum Islamnya? Apakah adik-adik almarhum, notabene adik ipar saya itu berhak apa enggak sih? Saya bilang berhak Bu, sekian. Oke, tapi gini Pak, itu tambak udang, tambak bandeng, dan kemudian kolam pancing dan sebagainya punya suami saya itu sebenarnya bukan punya suami saya Pak. Memang yang beli suami saya, tapi setiap dia beli dia hadiahkan pada saya. Saya tanya, Ibu berani jujur itu benar-benar? Oh iya, ini suratnya suami saya tulis kayak gini, dan semua surat tanah itu atas nama saya semua. Saksinya ada, semua ada. Ya sudah, kalau gitu nggak usah dibagi waris. Yang punya almarhum saja yang dibagi waris. Yang punya almarhum apa? Ternyata setelah dilihat nggak ada, ya cuma rumah ini aja. Cuma rumah ini ada beberapa petak sawah gitu yang nilainya nggak seberapa. Yang besar itu sudah punya istrinya semua. Dalam hati saya, ibu ini walaupun nggak pakai hijab, tapi lebih syariahnya juga. Semua udah diurus dari awal, ketika masih hidup. Dan benar, semua keluarga itu mengatakan iya sih, Pak Jenderal itu kalau beli apa-apa pasti buat istrinya. Hadiah untuk mama, hadiah untuk mama, hadiah untuk mama, dan diurus betul-betul semuanya. Nah, keluarganya adik-adiknya itu datanglah dari Naksir atau dari mana itu ke Jakarta, ceritanya mau musyawarah gimana nih? Karena mereka juga setuju, kita selesaikan dengan Pak Ustadz lah, tanya gitu. Ya sudah, setelah dijelaskan semua, kalian itu dapat warisan, pasti jangan takut, pasti dapat. Dan ibu sudah mengatakan pasti dapat. Yang jadi masalah, hartanya itu bukan yang tambak udang, bukan yang kolam pancing, tapi yang sawah di sebelah sana itu. Yang nilainya kalau kita urut ya seginilah. Dan itu akan diberikan hari ini juga. Jadi ternyata ibu sudah menyiapkan dalam uang cash gitu ya. Adiknya ada 5 orang atau 6 orang, itu amplop isinya 15 juta, 15 juta, 20 juta. Setelah dijelaskan bahwa yang tambak udang dan sebagainya bukan punya suami, tapi punya istri, berarti itu nggak boleh dibagi waris. Yang dibagi waris hanya yang punya suami saja. Nah, barulah mereka kemudian paham, oh gitu. Mana surat-suratnya? Ada semua lengkap. Ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa lah. Buat kita waris apa nggak waris yang penting ya dapat lah. Intinya itu sebenarnya. Jadi belum SMS yang aneh-aneh itu intinya sih biar dapat juga, gitu kan? Sudah dibagikan lah amplopnya itu. Yang adik pertama laki-laki dikasih 15 juta, alhamdulillah. Wah, cium tangan lah. Udahlah kita yang kemarin kita lupakan lah, gitu kan? Selesai semua. Sudah selesai mereka pamit pulang kampung. Saya bilang, Bu, ibu salah hitung. Ini masih ada amplop lagi, Bu. Ini buat siapa? Oh, itu buat Pak Ustadz. Nah, itu asobat. Harta bersama pihak lain. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang seorang yang masih hidup itu dia punya bisnis dengan orang lain. Mungkin kelihatannya aset itu harta itu punya dia, tapi ternyata bukan punya dia. Dia boleh pinjam atau cuma dikasih atau cuma sewa dan sebagainya. Berarti bukan punya dia. Yang bukan punya dia itu jangan dibagi waris. Jadi pilah dulu, pisahkan dulu mana yang betul-betul punya almarhum dan mana yang bukan. Yang kedua, biaya pengurusan jenazah. Ini juga ditanggung dengan uangnya almarhum, baik itu rumah sakit, dokumen, memandikan, kafan, sholat, kuburan dan sebagainya. Ini sholat itu orang baru pakai duit juga kan? CG itu harus pakai apa kan? Begitu juga hutang. Hutang ini juga harus dilunasi dulu. Syukur hutangnya nggak kegedean, nggak melebihi jumlah harta yang dia tinggalkan. Karena sepupu saya mengalami hal itu. Ya, dia pikir bapaknya sih orang kaya, punya banyak kekayaan, dan dia pikir kalau ada hutang nggak seberapa lah. Jadi waktu jenazahnya disolatkan, dia maju ke depan, jadilah hadirin sekalian, kalau seandainya ada yang masih ada hutang dari almarhum, terus silakan datang ke saya lah. Hari itu nggak ada datang, datang. Nih, KDT 32 miliar nih hutangnya. Stres ya langsung. Soalnya harga yang dia punya nggak ada segitu, hutangnya nggak ada segitu. Wah, jadi masalah.
Semoga orang tua kita nggak meninggalkan wasiat utang. Yang terakhir wasiat. Ya. Kalau dia pernah punya wasiat, maksimal sepertiga dikeluarkan. Tapi kalau lebih dari sepertiga wasiatnya, sudah akan saya berikan. Misalnya orang tua kita dulu pernah bilang, saya mau umrah masjid. Kalau saya meninggal, sudah kata saya kasih masjid. Itu dulu berapa jumlah wasiat itu. Kalau totalnya lebih sepertiga dari total hartanya, itu nggak boleh. Yang boleh ya maksimalnya sepertiga itu tadi. Lewat dari itu, itu tidak boleh. Ya, sesi satu selesai. Alhamdulillah. Kita belum langsung hitung-hitung nih, baru istilahnya baru yang dasar-dasarnya dulu. Insya Allah akan kita teruskan 1 bulan lagi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.